Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman semua? Perkenalkan, saya Meta Dua Ashanti, Prodi Sosiologi dengan NIM 22103032. Di sini saya akan membahas mengenai mind mapping yang saya buat dari mata kuliah Teori Sosiologi Klasik dengan dosen pengampu Pak Endri Bagus Prasetyo, MSI. Saya akan membahas mengenai teori sosiologi menurut Auguste Comte. Auguste Comte memiliki nama panjang Isidore Marie Auguste Francis Xavier Comte yang lahir di Montpellier, Prancis 17 Januari 1798 dan beliau meninggal di Paris, Prancis 5 September 1857 pada umur 59 tahun. Auguste Comte adalah seorang filsuf Prancis yang dikenal karena memperkenalkan bidang ilmu sosiologi serta aliran positivisme. Comte membangun dasar yang digunakan oleh akademi saat ini, yaitu mengaplikasikan metode ilmiah dalam ilmu sosial sebagai sarana dalam memperoleh kebenaran. Di masa muda, Comte menghabiskan waktu belajar di École Polytechnique, Sekolah Kedokteran Montpellier, dan berguru dengan Claude Henry de Reffroy dan Comte de Saint-Simon. Selanjutnya ada definisi sosiologi menurut Auguste Comte. Sosiologi menurut Auguste Comte adalah suatu disiplin ilmu yang bersifat positif, yaitu mempelajari gejala-gejala dalam masyarakat yang didasarkan pada pemikiran yang bersifat rasional dan ilmiah. Auguste Comte membagi sosiologi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada sosiologi statis, yang kedua sosiologi dinamis. Sosial statis dimaksud sebagai suatu hukum-hukum aksi dan reaksi antara bagian-bagian dari suatu sistem sosial. Sosiologi statis memusatkan perhatian pada hukum-hukum statis yang menjadi dasar adanya masyarakat. Yang kedua, sosiologi dinamis. Sosial dinamik didefinisikan sebagai teori tentang perkembangan dan kemajuan masyarakat. Sosiologi dinamis memusatkan perhatian tentang perkembangan masyarakat dalam arti pembangunan. Yang selanjutnya, hukum 3 tahap. Yang pertama ada tahap teologis. Tahap teologis merupakan tahapan di mana tingkat pemikiran yang beranggapan bahwa benda di dunia ini mempunyai jiwa dan itu disebabkan oleh suatu ketentuan yang berada di atas manusia, kekuatan dewa atau gaib. Pemikiran inilah yang digunakan masyarakat sebelum tahun 1300 Masehi untuk menjelaskan segala fenomena yang terjadi sehingga terkesan tidak rasional. Dan yang kedua ada tahap metafisik. Tahap metafisik adalah tahap di mana masyarakat percaya bahwa kekuatan abstrak menentukan kejadian di dunia. Tahapan metafisik merupakan hasil pergeseran dari tahapan teologis dan terjadi kira-kira 1300 sampai 1800 Masehi. Pada tahap metafisik ini mulai muncul konsep-konsep abstrak dan kekuatan abstrak selain Tuhan, yakni alam. Yang ketiga, tahap positifisme. Tahap positifisme mempercayai bahwa gejala alam atau fenomena yang terjadi dapat dijelaskan secara ilmiah berdasarkan peninjauan, pengujian, dan dapat dibuktikan secara empiris. Tahap ini mempercayai bahwa ilmu adalah satu-satunya pengetahuan yang valid dan fakta-fakta sejarah mungkin dapat menjadi objek pengetahuan. Berikutnya, ada keteraturan sosial. Pengertian keteraturan sosial adalah suatu keadaan di mana hubungan-hubungan sosial yang berlangsung di antara anggota masyarakat. Keteraturan
keteraturan sosial dapat dibagi dalam dua fase. Yang pertama, usaha untuk menjelaskan keteraturan sosial secara empiris dengan menggunakan metode yang positif. Yang kedua, usaha untuk meningkatkan keteraturan sosial sebagai suatu cita-cita yang normatif dengan menggunakan metode ilmiah. Ada tahap keteraturan sosial. Keteraturan sosial berjalan menurut tahap-tahap berikut. Yang pertama ada social order, yaitu tatanan dan norma yang diakui serta ditaati oleh masyarakat. Yang kedua keajengan, yaitu suatu kondisi keteraturan yang berlangsung tetap dan terus-menerus. Yang ketiga ada pala, yaitu gambaran atau bentuk umum dari suatu interaksi dalam masyarakat menjadi contoh bagi masyarakat. Dan yang terakhir yaitu tertib sosial, keselarasan tindakan masyarakat dengan nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Yang terakhir ada syarat terciptanya keteraturan sosial. Terdapat 3 persyaratan yang mendasari terciptanya keteraturan sosial di dalam masyarakat, yaitu yang pertama ada kesadaran warga masyarakat tentang pentingnya menciptakan keteraturan. Dan yang kedua adanya norma sosial yang sesuai dengan kebutuhan serta peradaban manusia. Yang terakhir ada aparat penegak hukum yang konsisten dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang. Itu tadi adalah materi yang ada dalam mind mapping yang saya buat. Berakhir pula materi tadi, berakhir pula presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.